Memasuki penghujung tahun 2025, pemerintah Provinsi Jambi terus menunjukkan konsistensi dalam menghadirkan berbagai program pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Bulan November menjadi salah satu momentum penting untuk melihat kembali langkah, capaian, dan komitmen pemerintah dalam memperkuat fondasi pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan, serta mempercepat transformasi menuju Jambi yang lebih maju. Refleksi ini merangkum berbagai aktivitas strategis yang dilakukan sepanjang bulan tersebut, sebagai gambaran nyata kerja pemerintah yang terus bergerak untuk rakyat. November 2025 menjadi bulan penting bagi pemerintah Provinsi Jambi dalam memperkuat fondasi pelayanan publik serta menciptakan pemerintahan yang responsif dan hadir di tengah masyarakat. Diawali dengan pembukaan Rakorbit Komunikasi dan Informatika 2025, Gubernur Al-Haris menegaskan pentingnya tata kelola informasi yang terpadu sebagai tulang punggung pemerintahan modern. Di bidang pendidikan, Pemprov Jambi terus menyalurkan berbagai program bantuan. Ratusan siswa di Merangin dan Sungai Penuh menerima bantuan Dumi Sake pendidikan, memastikan setiap anak memiliki akses yang sama terhadap fasilitas belajar. Gubernur juga memastikan kelancaran pelaksanaan tes kompetensi akademik di sejumlah sekolah termasuk SMA Negeri 8 Kota Jambi. Saya hadir di Selangun ini untuk menyerahkan bantuan pendidikan Dumi Sake berupa perlengkapan sekolah untuk anak-anak sekolah kita. Yang di SMK Negeri itu diberikan bantuan baju lengkap, tas, buku dan sebagainya, sepatu. Untuk sekolah swasta kita tambah lagi dengan SPP-nya kita bayarkan. Paling tidak kita mencoba untuk meringankan beban mereka. Ya. Nah, alhamdulillah di Selangor ini ada 601 orang. Tahun ini kita berikan 5.100 siswa se-Provinsi Jambi dan sudah kita berikan ada 20.000 siswa.
Jadi kita menyerahkan bantuan ke rumah sakit berupa perlengkapan sekolah bagi anak-anak SD, SSLB, SMK dan SMA di wilayah kota Surabaya. Bantuan ini adalah menjawab tantangan dan visi kami untuk bagaimana anak-anak kita ini bisa sekolah tanpa memikirkan atau tanpa terpengaruh psikologinya hanya karena pakaian dan perlengkapan sekolah. Artinya mereka harus sekolah enjoy dan tidak bergantung. Tambah dengan bantuan yang Pak Prabowo juga makan gratis, ini adalah sealur untuk bagaimana anak-anak kita bisa nyaman di sekolah. Tidak hanya fokus pada siswa, perhatian juga diberikan kepada pendamping desa melalui ajakan untuk menyukseskan program Kampung Desa Merah Putih. Sebagai upaya mempercepat pembangunan desa dan memperkuat partisipasi masyarakat. Di sisi lain, Wakil Gubernur Sandi menaruh perhatian pada peningkatan pelayanan publik dengan melantik pejabat baru serta menekankan pentingnya profesionalitas dan integritas aparatur. Semua ini menjadi fondasi kuat bagi peningkatan kualitas layanan pemerintah di masa mendatang. Fokus pembangunan di bulan November juga mengarah pada penguatan infrastruktur sosial dan pemberdayaan warga. Gubernur Al-Haris meresmikan berbagai bantuan bedah rumah, menunjukkan keberpihakan pemerintah pada masyarakat kecil. Seperti warga Sungai Penuh yang mengucapkan syukur setelah mendapatkan rumah layak huni melalui program pemerintah. Di Merangin, program bedah rumah kembali menjadi bukti nyata kolaborasi daerah dan provinsi. Gubernur menyerahkan secara langsung hasil pembangunan rumah masyarakat yang telah terrealisasi 100%, menandai komitmen percepatan penanggulangan kawasan tidak layak huni. Mewakili para penerima bedah rumah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur kita atas bantuannya. Karena dengan bantuan yang Bapak berikan, kami merasa terbantu, sangat terbantu dengan rumah kami yang sesederhana mungkin. Sekarang sudah merasa menikmati. Nah, bedah rumah ini memang kalau melihat usulan masyarakat cukup banyak ya. Tapi memang karena kita terbatas anggarannya sehingga tidak itu banyak yang bisa kita bantu. Tetapi insya Allah rutin tiap tahunnya. Dan 2025, 2026 juga ada bantuan dari pusat juga. Ini kita soundingkan, kita kolaborasikan agar nanti warga kita ini punya rumah yang layak huni ke depannya. Itu yang kita harapkan. Karena memang rumah itu adalah bangunan yang monumental. Berarti orang ingin senang rumah yang layak, yang tidak bocor, yang sehat.
Apalagi ada juga indikator bahwa stunting itu tidak hanya karena kesehatan, tapi juga karena rumahnya tidak layak, sehingga muncullah kesehatan itu. Pemberdayaan perempuan dan keluarga juga mendapat sorotan. Melalui kegiatan pembinaan kader PKK, pemerintah mendorong peningkatan literasi digital, pola asuh modern, dan ketahanan keluarga. Pendamping desa dan pengurus BKMT turut diperkuat perannya dalam membangun kemandirian masyarakat hingga ke tingkat akar rumput. Para kader untuk maju bersama, mengajak masyarakat dan tema hari ini maju bersama, ya, wujudkan cita-cita Indonesia. Ya. Artinya kita adalah manusia. Itu adalah bagian dari pola asuh anak. Ya, sehebat apapun kita, jangan menganggap kita paling benar. Karena tidak ada orang yang sempurna. Maka walaupun sebagai orang tua, jangan menganggap yang anak-anak tidak tahu, tapi kita lah yang paling benar. Tapi perlakukanlah beliau seperti yang disampaikan Ibu Dewi Yul dengan kasih sayang. Ya. Bapak Gubernur, kami mengapresiasi untuk HKG PKK yang ke-53. PKK menjadi bagian penting dari program-program pembangunan, baik itu yang berkorelasi dengan Pro Jambi, Jambi Cerdas, Jambi Sehat, Jambi Tangguh, Jambi Agamais. Beberapa poin tadi sudah disampaikan, mudah-mudahan bisa terus disinergikan oleh PKK dalam rangka mensukseskan program Pro Jambi untuk sampai dengan 2020. Keseriusan pemerintah dalam merawat nilai budaya juga tampak lewat pelaksanaan festival olahraga tradisional kreasi dan budaya Jambi, yang tidak hanya merawat identitas daerah tetapi juga memperkuat solidaritas masyarakat. Jadi kita harus bangga, pertama kita punya yang namanya Bormi. Di dalamnya ada beberapa cabang olahraga yang banyak sekali. Dan itu merayat semuanya. Dan cabang-cabang itu, cabang-cabang yang mungkin kita masih kecil ingat, ada di Bormi semuanya. Oleh karena itu saya kira Bormi ini penting kita bina, kita dukung sama-sama. Sebab Bormi ini adalah contoh model olahraga masa depan. Di mana ada orang tua yang hidup sehat, ada anak muda yang karakternya terbangun dari sekarang ini. Nah, sehingga Bormi pada akhirnya nanti kita harapkan nanti, pertama memang ada olahraga yang akhirnya ada prestasi.
Yang kedua ada olahraga yang untuk kesehatan dia sendiri, dia butuh hidup sehat. Ya, dan dia orang tua kamu dalam rangka campur luar biasa. Jadi oleh karena itu saya berharap semua cabang-cabang Kormi, pengurus tetap solid terus. Ya, Jambi butuh Kormi dan butuh untuk rakyat Jambi yang masih butuh untuk kesehatannya tetap menjaga dan angka harapan hidupnya juga meningkat ke depan. Menjelang akhir November, upaya Pemprov Jambi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan semakin terlihat. Gubernur Al-Haris kembali menegaskan pentingnya perencanaan dan pengawasan anggaran untuk mencegah korupsi. Penekanan ini disampaikan dalam berbagai forum strategis, termasuk kegiatan yang melibatkan organisasi perangkat daerah. Sekda Sudirman juga mengajak seluruh pegawai untuk berpartisipasi aktif, mendukung program Pro Jambi, serta membuka rakor penguatan PPID sebagai wujud komitmen keterbukaan informasi publik. Dalam bidang digitalisasi, peresmian Pusat Data Jambi Global Digital Core menjadi lompatan besar menuju pemerintahan digital yang terintegrasi. Dengan pusat data ini, Pemprov Jambi menyiapkan fondasi teknologi informasi yang mampu meningkatkan layanan publik, efektivitas kerja, dan keamanan data daerah. Sementara itu, di bidang keagamaan, Provinsi Jambi menutup MTQ ke-54 dengan penegasan Wagub Sani mengenai pentingnya penguatan syiar Al-Quran. Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat karakter religius masyarakat Jambi. Tak ketinggalan, perhatian terhadap budaya lokal ikut disuarakan melalui apresiasi pemerintah terhadap peran Bundo Minangkabau Jambi dalam melestarikan adat dan memperkuat tatanan sosial masyarakat. Lipsus refleksi ini menggambarkan dinamika pembangunan Provinsi Jambi sepanjang November 2025. Bulan yang syarat dengan langkah konkret dari penguatan pendidikan, bantuan sosial, transparansi pemerintahan, digitalisasi hingga pelestarian budaya dan nilai religius. Semua ini menjadi fondasi menuju Jambi yang lebih maju, adil dan berdaya saing.